diberikan kelancaran dan dipermudah. Mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa. Selesai. Ngecek kehadiran ya. Untuk sekretaris ada yang tidak hadir hari ini? Iya Bu, sama Anda Zaki, beliau sakit. Oh, baiklah. Sebelum memulai pembelajaran, kalian buka buku paketnya ya, halaman 158. Kalian baca dulu, Ibu kasih waktu selama 10 menit ya untuk dibaca dan dipahami. Apakah sudah selesai? Sudah Bu. Baiklah, kalau sudah selesai, Ibu akan menayangkan PPT mengenai sistem pertahanan tubuh. Hari ini kita akan belajar tentang sistem pertahanan tubuh. Nah, ada orang yang mudah sakit dan ada pula yang jarang sakit. Ya, Rena? Ya kalau misalkan orang yang mudah sakit itu berdasarkan dari sistem imunnya Bu. Kalau misalkan sistem imunnya kebal, bagus, sistem imunnya lemah, jadi orang itu mudah sakit seperti itu Bu. Baik, terima kasih Rena. Ada yang lain? Ada yang bahkan? Sepakat sih sama yang Rana sampai. Mungkin saya lebih ke faktor kenapa sih. Nah, ini ya jawabannya. Jadi karena hal ini adanya sistem pertahanan tubuh yang dimiliki oleh seseorang. Nah, di jaringan tubuh ini yang berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh adalah jaringan darah dan jaringan limfa. Jaringan darah itu berperan dalam pertahanan tubuh adalah sel darah putih. Nah, selanjutnya ada sistem limfatik. Nah, sistem limfatik itu ada dua bagian. Yang pertama ada pembuluh limfa dan yang kedua ada organ limfoid. Pembuluh limfa itu berfungsi untuk mengangkut cairan kembali ke peredaran darah, sedangkan organ limfoid berperan untuk melawan penyakit. Itu adalah cairan yang berada di dalam pembuluh limfa. Limfa berasal dari plasma darah yang merebes keluar dari pembuluh kapiler di sistem peredaran darah. Selanjutnya ada fungsi dari sistem limfa. Coba Melani tolong bacakan. Ya, yang pertama mengambil kelebihan cairan dari jaringan mengembalikannya ke darah. Yang kedua mengabsorpsi lemak dan lakteal di usus halus, kemudian mengangkutnya membantu pertahanan tubuh melawan penyakit. Ya, jadi itu ya fungsi dari sistem limfa. Selanjutnya yang pertama itu ada pembuluh limfa. Pembuluh limfa merupakan bagian penting dalam sistem peredaran limfa. Peredaran limfa adalah peredaran terbuka. Limfa dari jaringan tubuh akan masuk ke kapiler limfa. Nah, dari kapiler limfa ini akan bergabung dengan kapiler limfa yang lain membentuk pembuluh limfa. Kedua, pertama itu ada sumsum merah. Jaringan yang menghasilkan limfosit. Yang kedua ada nodus limfa, yaitu yang diserubungi jaringan ikat longgar yang membagi nodus menjadi nodus-nodulus. Setiap nodulus mengandung ruang-ruang yang berisi limfosit dan makrofag. Yang ketiga ada limfa. Limfa itu mempunyai dua fungsi utama, yaitu membuang antigen dan yang terdapat dalam darah serta menghancurkan sel darah merah yang sudah tua. Empat ada timus. Timus itu tempat limfosit berkembang menjadi hormon timus mensekresikan hormon timopoietin yang menyebabkan kekebalan pada sel T. Dan yang terakhir itu ada tonsil. Sederhana. Tonsil ini berfungsi untuk melawan infeksi pernapasan bagian atas dan faring. Selanjutnya ada sistem kekebalan atau imunitas. Tubuh itu memiliki sistem kekebalan
demi itu. Terima kasih sudah menjawab. Selanjutnya lingkungan permukaan diperlindungi kulit. Nah, kulit dan mukosa merupakan lapis pertama pertahanan tubuh. Selama kulit tidak rusak, epitelium yang berlapis keratin ini sulit ditembus oleh mikroba. Nah, keratin yang melapisi epitelium kulit juga tahan terhadap asam dari basa lemak serta racun dan enzim bakteri. Apabila ada mikroba yang dapat menembus kulit, membran mukosa yang menghasilkan lendir akan menjerat mikroba tersebut. Nah, jadi kita penting banget nih anak-anak untuk menjaga kulit kita. Di kekebalan dalam tubuh itu ada berapa? 3. Ya. Pertama, fagosit, terus bentukan. Nah, kalau di fagosit itu misalnya ada neutrofil dan eosinofil. Nah, ketiga ini berasal dari monosit itu merupakan bagian dari sel darah putih. Sedangkan sel NK berjaga di sistem peredaran darah dan limfatik. Kalau yang protein mikroba itu untuk meningkatkan dengan melawan mikroorganisme secara langsung atau mampu menghalangi kemampuan untuk bereproduksi. Aktif ada limfosit. Limfosit akan berkembang menjadi 2 jenis sel T. Sel T umumnya itu untuk bekerja melawan antigen sel eukariot. Misalnya yaitu ada di jamur atau sel manusia transparansi. Di sel T juga dapat atau patogen lainnya dan dapat membunuh sel kanker. Sedangkan pada sel B bekerja melawan antigen berupa bakteri dan racun bakteri yang masuk ke dalam tubuh. Antibodi itu jika ada protein asing atau yang dimaksud dengan antigen masuk ke dalam tubuh. Nah, nanti si sel B yang telah terspesialisasi akan menghasilkan protein itu antibodi. Nah, itu ada pengertian antibodi, boleh dijelaskan Nurti? Antibodi protein plasma yang dihasilkan oleh sel limfosit B. Antibodi disebut juga imunoglobulin yang memiliki protein darah gamma globulin. Dihasilkan oleh individu jika ada rangsangan antigen. Antibodi yang dapat menggumpalkan antigen disebut precipitin. Antibodi yang dapat menguraikan antigen disebut lisin, dan antibodi yang dapat menawarkan racun disebut antitoksin. Macam kekebalan tubuh. Di kekebalan tubuh itu ada kekebalan aktif. Di kekebalan aktif itu jika tubuh menghasilkan antibodi untuk menahan molekul asing. Sedangkan yang kedua ada kekebalan pasif. Kekebalan yang didapat dari pemindahan antibodi dari suatu individu ke individu lainnya. Nah, lalu ada penyakit yang berhubungan dengan sistem kekebalan, yaitu ada penyakit AIDS. Pada tahun 1981, para ahli kesehatan di Amerika Serikat menemukan penyakit kerusakan sistem kekebalan atau acquired immunodeficiency syndrome atau AIDS. Kemudian pada tahun 1983, ahli virus di Amerika Serikat dan Prancis berhasil mengidentifikasi penyebab penyakit AIDS. Virus ini yang disebut dengan virus HIV, yaitu Human Immunodeficiency Virus. HIV ini menginfeksi sel T limfosit yang menghasilkan sistem kekebalan tubuh. Sel T yang terinfeksi dapat membentuk virus baru dalam jangka waktu yang lama. HIV juga dapat menetap selama bertahun-tahun sebagai provirus yang berbaur dalam genom sel yang diinfeksi. Provirus ini menyerang sistem kekebalan. Biasanya penderita AIDS akan meninggal jika terjadi komplikasi berbagai infeksi dalam tubuhnya akibat tidak berfungsinya sistem kekebalan. Yang kedua ada autoimunitas. Autoimunitas itu adalah suatu kelainan dengan ciri sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringan tubuh sendiri. Contoh penyakit autoimunitas adalah penyakit Addison, kelenjar adrenal, thyroiditis, artritis, rheumatoid, multi. Kemudian penjelasan dari Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Silahkan Mbak Riza. Ya, bagaimana seorang bayi mendapatkan kekebalan
bayi akan mendapatkan kekebalan pasif melalui ASI, air susu ibu. Nah, di air susu ibu ini terkandung antibodi dari ibu dan juga terkandung kolostrum. Kolostrum itu yaitu suatu zat yang berfungsi sebagai agen tahanan bagi tubuh si bayi. Ya. Selanjutnya, apakah ada yang bertanya lagi? Saya izin bertanya, Bu. Ya, Melani, silakan. Mengapa imunisasi itu penting bagi bayi, Bu? Sangat penting karena imunisasi itu untuk melindungi bayi yang bahkan bisa membahayakan jiwa. Seperti itu, Melani. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Ibu, izin bertanya, Bu. Ya, silakan Rena. Kalau dari waktu itu saya baca-baca ya, Bu, supaya ngeliat sih kalau misalkan imunoglobulin atau IG itu dia ada macam-macam, Bu. Iya. Tolong sebutin dong. Nah, ya, jadi IG itu ada 5 macam ya. Yang pertama ada IgG, IgA, IgM, IgE, dan IgD. Seperti itu, Rena. Jadi dari ya, baik, terima kasih. Ya, sama-sama. Apakah ada yang bertanya lagi? Ada paham ya tentang sistem pertahanan tubuh? Ada tugas dari ibu. Jadi kalian ibu bikin 2 kelompok ya. Untuk kelompok pertama itu ada Rena, Melani, dan Murti, dan kelompok kedua ada Mariza dan Mustika. Nah, sekarang kalian bisa duduk per kelompok ya. Rena sama siapa? Sama Doki. Ambil adik. Tidak. Ambil. Nah, jadi di sini ada tugas kalian untuk menganalisis permasalahan dari artikel ya, yaitu tentang penyakit mengenai sistem kekebalan tubuh, yaitu ada AIDS dan autoimun. Nah, untuk yang kelompok pertama itu membahas tentang autoimun, yang kedua AIDS ya. Silakan diskusi kalian. Terima kasih, Bu. Ya. Ibu, waktunya sudah habis, Ibu. Nah, waktunya sudah habis ya anak-anak. Jadi ini dikerjakan di rumah ya, kalian kerjakan secara berkelompok. Untuk waktunya ibu kasih seminggu. Nah, untuk di pertemuan selanjutnya kalian nanti maju per kelompok untuk mempresentasikannya ya. Jadi kerjakan dengan benar. Sebelum menutup pertemuan pada kali ini, ibu akan membacakan kesimpulannya ya. Jadi jaringan tubuh yang berperan penting dalam sistem pertahanan tubuh adalah jaringan darah dan jaringan limfa. Sistem kekebalan terbagi menjadi 2, yaitu kekebalan bawaan dan kekebalan adaptif. Antibodi merupakan protein plasma yang dihasilkan oleh sel limfosit B. Macam-macam kekebalan tubuh ada 2, yaitu kekebalan aktif dan kekebalan pasif. Balik ke tempat duduk masing-masing ya anak-anak. Ya, sekian pertemuan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.